Kali ini kita mau melihat bagaimana Pinehas mengetengahi dan menyurutkan amarah Tuhan. Bilangan 25. Mulai ayat 1, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban dan menyembah Allah orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di depan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Pada saat itu ayat 6 berkata, kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya, dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan karena baru dihardik oleh Tuhan. Ayat 7 kita lihat apa yang Pinehas lakukan. Yang lain posisinya sedang bertangis-tangisan dan melihat bagaimana kekejian itu terus berlangsung. Tapi lihat apa yang membuat perbedaan dengan Pinehas. Ayat 7, ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang mati yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, Tuhan menghargai sebegitu rupa sehingga dia memberikan perjanjian keselamatan, memberikan perjanjian keimaman selama-lamanya kepada Pinehas. Apa yang terjadi di sini? Pertama, Pinehas melihat dalam hukum peperangan, begitu kita bisa melihat musuh kita, begitu kita bisa melihat strategi musuh kita, maka kemenangan sudah di tangan. Yang kedua, bukan hanya tinggal diam, tapi saat itu Pinehas bangun dari tengah umat dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Dia mengambil senjata, dia bangun dari kenyamanannya, dia bangun dari kebiasaannya, dia bangun dari tengah-tengah umat yang lain. Lalu dia memilih untuk mengambil senjata. Dan dia tidak berhenti di situ, tapi dia mengejar sampai dia menghabisi kekejian itu. Saya tidak bicara saudara harus menikam saudaramu yang berbuat dosa. Saya tidak bicara bahwa kita ambil senjata pisau beneran dan pedang, keris, apapun untuk menikam saudaramu atau musuhmu. Bukan itu. Tapi yang saya mau katakan adalah kita punya senjata, kita punya pedang roh, kita punya firman Tuhan. Apa yang kita lakukan pada saat kita melihat kekejian terjadi begitu rupa? Pertama, Pinehas sebelum dia melihat, dia menangkap hati Tuhan, bahwa Tuhan tidak suka dengan hal ini. Setelah dia menangkap hati Tuhan, dia melihat apa yang terjadi dengan mata Tuhan. Dan dia menentukan apa yang harus dia lakukan. Dan itu menjadi kehormatannya. Kenapa? Karena pada titik itu Pinehas menentukan dia akan bangkit dan menyurutkan amarah Tuhan. Alkitab berkata bahwa dia bertindak karena kecemburuan Tuhan. Dan itu menyebabkan Tuhan tidak membinasakan umatnya dengan kecemburuan Tuhan. Hari-hari ini, bisakah kita menangkap hati Tuhan untuk apa yang sedang terjadi di sekitar kita? Bisakah kita menangkap hati Tuhan dan melihat apa yang sedang iblis rancangkan atas bangsa kita? Apakah iblis sedang merancangkan kehancuran? Banyak yang sedang berkata bahwa
Dunia akan menghadapi kelaparan di depan. Apa yang menjadi tindakan saudara dan saya? Apakah kita masuk kamar dan menangisi hal itu? Atau kita coba tangkap hati Tuhan dan berkata, Tuhan, aku akan kerjakan apa yang harus kukerjakan. Dan kita mulai menempa semua yang ada pada kita untuk menjadi mata bajak. Dan untuk menyiasati. Dan untuk mengerjakan. Sehingga bangsa kita diluputkan dari kelaparan besar. Sehingga bangsa kita diluputkan saat kuda hitam mengamuk di dunia. Tadi saya baru bicara, ada teman dari Filipina yang berkata, sudah diprediksi bahwa Indonesia dalam 5 tahun ke depan menjadi negara terkaya di dunia. Malaysia berkata bahwa dalam 10 tahun ke depan, jangan kaget kalau melihat Indonesia menjadi negara salah satu yang terkaya di dunia. Dunia sedang mulai melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda di bangsa kita. Kenapa? Karena saya tahu ada begitu banyak umat Tuhan yang tidak terlena dan tidak menjadi lumpuh pada saat mendengar ada kesusahan besar yang sedang segera melanda bangsa kita. Tapi ada anak-anak Tuhan. Saya berdoa Tuhan menemukan saudara dan saya bisa melihat, bisa menangkap hati Tuhan, dan bisa bangkit dari kenyamanan kita. Bangkit dari tengah-tengah keluargamu, bangkit dari tengah-tengah saudaramu, bangkit dari tengah-tengah umatmu. Dan mari kita ambil senjata itu. Senjata ilahi yang Tuhan sediakan dalam hidup. Kalau engkau pandai untuk berkata-kata, gunakanlah itu untuk membangun bangsamu. Dan membawa bangsamu melewati masa kegelapan di depan dengan kemenangan. Kalau kepandaianmu, karunia yang ada dalam hidupmu adalah bekerja mengelola kekayaan, kelolalah kekayaan dengan sebegitu rupa untuk memuliakan Tuhan. Kalau bagianmu adalah berdoa, bersyafaat, kelilingilah negeri ini dan doakan, naikkan syafaat di ladang-ladang, di kebun-kebun, di pabrik-pabrik, di tengah-tengah usaha bangsa kita. Dan berkati, sehingga bangsa kita terluputkan dari kuda hitam yang mengamuk, sehingga bangsa kita terluputkan dari kelaparan besar. Mari kita tentukan, apa kita mau bangkit dan mengangkat senjata dan menerima perjanjian keimaman itu atas bangsa kita, untuk bangsa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak hal yang iblis sedang rancangkan hari-hari ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang pegang kendali. Engkau Tuhan Allah alam semesta yang menentukan segala sesuatunya. Engkau Tuhan El Shaddai. Engkau Tuhan Jehovah Sebaot. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan firman-Mu yang berkata, segala otoritas ada di bawah perintah-Mu. Dari cakrawala, dari bintang-bintang, dari apapun yang terjadi di atas kami, sampai presiden kami, sampai setiap pemimpin dalam kelompok terkecil, semua ada dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, alirkan hati raja-raja seperti Engkau mengalirkan batang-batang air, firman-Mu berkata. Sehingga jadi kehendak-Mu atas bangsa kami tercinta. Sehingga jadi kehendak-Mu sempurna atas setiap hidup kami yang berdiri sebagai imam-imam-Mu yang Kau percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.